Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jemaah sidang salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dihadapkan dengan sebuah pertanyaan, apa agama yang kita anut saat ini? Saya 1000% yakin bahwa semua yang ada di dalam masjid ini akan menjawab agama kita adalah Islam. Namun berbeda jika kita dihadapkan dengan pertanyaan, apakah Islam itu? Saya yakin satu di antara kita pasti akan mendapati jawaban yang berbeda. Melalui kesempatan yang berbahagia di siang ini, kita akan mencoba mensitasi apa itu Islam dari sumbernya, yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini disampaikan oleh sahabat yang mulia Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwa suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabatnya, datanglah seorang yang mereka tidak mengenalinya, namun orang tersebut mengenakan pakaian putih bersih. Kalau dia dari jauh tentunya terlihat bekas safar, bekas perjalanan. Namun para sahabat tidak melihat itu. Kemudian orang itu duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga antara lutut beliau dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam bersentuhan. Kemudian orang tersebut meletakkan tangannya di kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepadaku apa itu Islam. Spontan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Islam itu adalah antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tahajjal baiti anistata'a ilaihi sabila. Saudara-saudariku, jemaah sidang salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui rujukan ini dapat kita katakan bahwa seorang yang mengakui dia memiliki agama Islam, maka setidaknya ada 5 penciri ini yang secara fisik dilakukan olehnya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah kesaksian
yang dikenal dengan syahadatain. Bersaksi, bersyahadat bahwasanya tiada ilah yang patut untuk diibadahi secara benar melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini memiliki dua rukun. Yang pertama adalah menafikan atau meniadakan sesembahan yang layak kita ibadahi, yang layak kita sembah, yang layak kita jadikan khalik, yang layak kita jadikan pencipta yang kita sembah. Dan yang kedua adalah penetapan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak kita sembah dan kita ibadahi. Bahkan pelaku yang ketika beribadah dipersembahkan selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah terjatuh kepada perbuatan syirik. Kita ketahui bahwa syirik adalah dosa besar yang tidak diampunkan oleh Allah kecuali pelakunya bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Bahkan saudara-saudariku, perbuatan syirik ini dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, yang aku takutkan terhadap kalian, yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat menanyakan, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Syirik kecil adalah riya. Kenapa riya merupakan syirik kecil? Karena kita beribadah, kita mempersembahkan ibadah kita semata-mata tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan, dan itu termasuk perbuatan syirik kecil. Secara tidak sadar menjatuhkan kita kepada perbuatan syirik. Berikutnya yang kedua adalah melaksanakan sholat. Hadirin jemaah sidang sholat zuhur yang berbahagia, ketahuilah bahwa sholat ini diwajibkan kepada setiap umat Islam, dan yang tidak melakukannya, bahkan sebagian ulama itu menghukumi pelaku yang tidak mengerjakan sholat adalah kafir. Yang membedakan antara kaum Islam Muslim dengan non-Muslim adalah sholatnya. Bahkan amalan yang pertama kali akan dihisab di yaumil kiamat kelak adalah sholat. Yang ketiga adalah zakat. Zakat merupakan kelebihan harta yang harus kita tunaikan jika sudah memasuki haul dan nisabnya, atau sesuai dengan syariat seperti zakat fitrah. Yang berikutnya adalah puasa. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan menunaikan ibadah puasa. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang tentu kita hafal semua. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan tentunya, karena umat Islam puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Yang terakhir adalah berhaji ke Baitullah. Ketika kita mampu secara finansial, ketika kita mampu secara kesehatan, ketika kita mampu dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jatuhlah hukum wajibnya kita untuk menunaikan ibadah haji ini. Itulah definisi Islam dari Rasulullah SAW. Ketika orang mengaku Islam tidak hanya di KTP, tapi dia hanya wajib melaksanakan 5 hal ini. Itu merupakan penggalan dari hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Di dalamnya ada 3 perkara besar yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya apa itu Islam, iman, dan ihsan. Mungkin demikian sampaian singkat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita ketetapan Islam di dalam kehidupan kita. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Fatabiru ya ulil absar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.